Soalnya saya nggak mau apa yang mahasiswa kita hasilkan hilang, nggak pernah jadi buku. Buku kan karya mahasiswa. Buku itu nanti saya ingin buku itu ditambahkan keterangan, dinarasikan. Narasi itu nanti jadi teori. Jadi teori. Misalnya saya menghubungi narasumber, nah, narasumbernya itu apa? Siapa? Nah, Pak Haritanu Sudibyo, sekretaris Haritanu Sudibyo menjanjikan ketemu tanggal, bulan, dan harinya. Pada saat janji itu saya penuhi, ditolak gitu, ditolak. Jadi tidak terjadi pertemuan dengan Haritanu. Diubah harinya lagi. Pada saat pengubahan hari berikutnya, saya sudah menepati lagi janjinya. Ternyata ada lagi acara lain, tidak bisa lagi. Itu dituliskan, itu jadi semacam pengalaman mahasiswa yang nanti berguna bagi adik kelas yang belajar dari kakak kelas. Jadi ini teman-teman nanti menjadi kakak kelas kan ketika kamu sudah membutuhkan gitu. Jadi kakak tingkat. Oh gitu ya. Nah itu pelajaran bagi mereka, juga tidak diulangi pada saat mahasiswa masuk ke tahap laporan tugas akhir TA. Kalau masih ada ya, kalau TA tidak dihapus. Laporan tugas akhir. Tahapnya kan nanti ini baru laporan magang. Nah, seperti itu keadaannya. Itu yang saya mau teman-teman sekalian magang, ada mata kuliah jurnalistik dan sastra, langsung mendapatkan dapat 2-3 pulau terlampaui. Itu Melan, teman-teman. Ya, ya. Terima kasih Melan. Mana dia Melan? Iya Pak, terima kasih sebelumnya Pak. Izin mengkonfirmasi juga Pak, untuk yang buku itu berarti dikumpulkannya tidak UTS Kak, tetapi UTS itu mengumpulkan pertanyaan ya Pak setiap kelas. Iya, UTS nanti kisi-kisi. Pertanyaan itu untuk saya jadikan kisi-kisi, untuk saya susun menjadi UTS yang tanggalnya itu tanggal 7 sampai dengan tanggal 11. Berarti kalau teman-teman hari Kamis tanggal 11 jatuhnya ya. 11 November. 11 Iya Pak. November. Ya, 11 November semuanya di kelas tuh gimana tuh mungkin kita izin tuh. Kecuali sakit ya, kalau sakit nggak bisa ikut. Tapi kalau yang tidak sakit sebaiknya izin minta mau ujian tengah semester, nanti balik lagi ke kampus kantor masing-masing, balik lagi aja. UTS-nya tidak online karena kan tulis tangan ya, tulis tangan atau pakai itu komputer teman-teman. Kalau di kelas memang kita tulis tangan ya. Kalau di kelas biasanya tulis tangan Pak. Oh, oh, tulis tangan. Kalau pakai komputer kan tahu sendiri, wifi-nya di kampus itu hidup segan mati kesegan. Gimana ya Bisa baiknya? pakai hotspot pribadi, Pak. Oh, gitu, hotspot pribadi bisa. Atau jadi artinya teman-teman, saya hadir di kampus juga, saya menunggu kamu yang eh, jaringan internetnya tidak masalah, pakai komputer boleh gitu ya. Jadi ada dua pilihan gitu ya, tulis tangan juga boleh, pakai komputer juga boleh gitu. Iya, Pak. Sistemnya kayak gitu aja nggak apa-apa. Terus di kelas gitu ya. Iya, Di kelas Pak. masing-masing. Tetap tempatnya di kelas secara offline biar ketemu juga. Terus UTS ini mau saya gabung kelas A, 5A dan 5B atau sendiri-sendiri? Atau sendiri-sendiri? Kalau digabung gimana? Gabung. Bapak kalau digabung sepertinya belum bisa ya, Pak. Soalnya kan kelas 5B paginya itu ada Pak Alvino juga, dan kebetulan offline juga. Ya ya, bagus informasinya. Ya nggak apa-apa, itu nggak ada masalah juga. Saya gabung atau tidak digabung, untuk saya pun itu baik juga
Itu ya. Ya sudah kita masing-masing aja ya. 5A, 5B itu ya. Nah, cuma begini, ini kebetulan ada Mariam, itu Mariam dan kalau di 5A siapa ya yang menjadi koordinator atau pengumpul pertanyaan mahasiswa? Karena mesti ada koordinatornya, kalau enggak saya sampai hari H-nya pada hari Kamis depan berantakan nanti. Saya nggak tahu Pak, saya nggak ngumpulin di mana, saya nggak ngerti itu. Mesti ada koordinatornya supaya juga bisa mengingatkan, itu ditunggu sama Pak Joni loh pertanyaannya gitu. Satu aja kok yang bikin pertanyaan mengapa atau bagaimana seperti yang biasanya. Saya memerlukan pertanyaan ini untuk UTS. Ini di kelas A siapa nih yang jadi koordinator? Biasanya ketua kelas, Pak. Ya siapa itu? Syarani. Mana dia? Syarani itu si apa panggilannya? Panggilannya Rara ya. Rara nggak terbit ya sekarang ya? Rara mana Rara? Rara nggak ada ya? Mel dibantuin ya ke Rara ya. Iya, Kan Pak. Nanti kalau nggak ada, saya iya jangan nanti jadi berantakan kelas ini karena Raranya nggak ada, nggak ada yang ngurus. Dibantuinnya nanti terus saya kerjasama. yang mewakili bicara ke Rara. Iya. Ya, biar bagaimanapun itu tetap ada yang mewakili. Terus kelas B, Mariam, siapa Iya, itu? Pak. Mariam dengan Mariam. Iya. Ya, oke, sudah bisa langsung bertemu kalau dengan Mariam. Ya, Mariam ya, dikoordinasikan ya. Iya, Pak. Seminggu sebelumnya ya, Pak. Di kelas B itu 19 ya jumlahnya. Iya, 19. Karena Pak Musuh kemarin cerita ada 12 ya yang hadir ya. Iya, Pak. Di kelas ya. Saya hanya bilang di kelas saya sih belum pernah sampai sampai setengahnya gitu. Minggu depan dengan Pak Musuh online ya. Iya, kalau minggu depan online, Pak. Iya. Saya kan selalu kelas D ini paling banyak 5 ya kayaknya ya. Di kelas sekarang ini Pernah 7, Pak, 8. 7, 8. Cuman memang banyak yang liputan juga kan, Pak. Jadi iya, gitu. ya makanya saya pun dalam kondisi itu belajar kompromi, belajar kompromi, tidak dalam kondisi wajib atau menekan mahasiswa, enggak. Saya selalu begitu, berusaha, karena saya pun begitu, kalau udah liputan nggak bisa diatur-atur seperti itu, apalagi kita jurnalis ini biasanya pekerja intelektual yang memerlukan duduk tenang, nggak bisa ditargetkan, itu pemahaman saya. Meskipun sekarang ini kebanyakan media itu pimpinannya memberi target setiap hari, setiap bulan, target berapa itu sebetulnya untuk saya itu tidak masuk akal. Mengapa? Karena kerja media itu pertaruhan intelektual itu tidak datang setiap waktu, setiap menit, setiap detik. Kalau datang pada menit yang sama, bertubi-tubi datangnya banyak, informasi yang datang banyak. Tapi ada kalanya dalam satu hari tidak ada satupun yang nilai beritanya tinggi, gitu, yang nilai beritanya tinggi. Lalu tiap hari ada informasi, cuma nilai beritanya yang nanti belakangan munculnya. Nilai beritanya tinggi, sedang, rendah. Kalau yang nilai beritanya rendah mah banyak. Gitu. Nilai beritanya tinggi itu di medsos. Nah, tapi kan teman-teman tidak dilatih untuk medsos, untuk lulus dengan kompetensi menguasai medsos. Enggak begitu. Enggak begitu, karena jurnalismenya di sini jurnalisme fakta yang meskipun memang bias, tapi tetap saja esensinya tetap lulusan TGP disebut-sebut lebih berkualitas lah, seperti itu ya pada umumnya. Oke, terima kasih nih, ada Mariam, ada Melan, itu untuk kelas A dan kelas B.
dan indeks news saya lanjutkan lagi. Nanti ini saya akan mengakhiri sampai pukul 9 saja, sampai pukul 9 paling lama. Sekarang 8.32. Silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi atau berkomentar, berpendapat, bebas apapun bentuknya, silakan. 1 menit ya, saya mau bikin kopi dulu. Mengirimkan semacam pengantar. Pak Edo ya? Oh, enggak ini. Iya betul. Ya saya lagi pakai aja. Ya. Terima kasih. Ya. Ada tamu tadi ya. Oke. Nah, ini saya bikin pengantarnya. Nanti saya akan siapkan untuk mahasiswa di buku-buku yang karya akhir mahasiswa itu, dan saya kirim. Saya soalnya ikut bangga juga kalau teman-teman punya karya yang dibukukan dari mahasiswa oleh mahasiswa untuk mahasiswa. Nanti setelah UTS saya akan merapat untuk memeriksa kesiapan masing-masing mahasiswa. Kalau sekarang saya masih melepas mahasiswa dalam mempersiapkan tulisan, gitu, membiarkan. Setelah UTS nanti saya akan dampingi supaya bisa kedeteksi kesulitan apa yang muncul kepada mahasiswa satu persatu, supaya nanti tidak ada yang lost, tidak ada yang hilang, tahu-taunya tidak ada karya karena merasa tidak berarti atau tidak bermanfaat tulisannya. Nah itu saya mesti melihat secara jelas tulisan dari mahasiswa. Ya, seperti itu. Ini yang pertama, kata pengantar ini saya tutup dulu. Yang berikutnya, selain kata pengantar, menulis picture ada ala Asmi, ada picture ala mahasiswa. Jadi teman-teman tenang ya, tidak perlu ala Pak Asmi sepenuhnya diikuti. Mahasiswa juga punya kompetensi sendiri karena sudah punya pengalaman. Lalu yang berikutnya, dari tulisan di sini, ini tulisan yang saya pikir sangat berguna teman-teman untuk memaknai tulisan dari AJI, Aliansi Jurnalis ini sebagai referensi dari Aliansi Jurnalis Independen. Teman-teman udah punya belum ini? Saya udah kirim ke grup kayaknya ya. Betul kah? Sambil ngopi saya. Iya betul Pak. Betul ya? Sudah dibaca belum? Nih kompilasinya ini. Sudah coba baca belum? 1 atau 2 tulisan, nggak usah semuanya. Bagaimana? Sudah belum? Belum ya? Ayo mengaku dosa. Sudah saya kirim tapi belum dibaca Pak, gitu ya. Mana sempat gitu. Ayo mana nih? Siapa nih mahasiswa? Ayo siapa yang ngomong? Ngomong aja nggak apa-apa kita. Nah nggak ada yang ngomong. Ya udah deh kalau nggak ada yang ngomong, saya ngomong lagi. Ini yang dibukukan ini sebenarnya sama teman-teman kan membukukan juga, nanti disusun begini juga, disusun seperti ini nih, tapi ini kan ada juri-jurinya. Kalau saya kan nggak juri, tulisan aja daftar isinya ini